Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurun. Aman aman Indonesia Raya aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bikathrati dzikri wattiba'i sunnati nabiyyih wal istiqamati ala tariqatih wal jihadi fi sidqi sabilih. Allahumma salli ala nabiyyil hashimiyyi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan akhwat rahimakumullah. Sebagai hamba Allah yang beriman, kita diperintahkan oleh Allah agar menjadi hamba yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu berzikir kepada Allah, hatinya akan dihidupkan oleh Allah. Sebaliknya, orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah, hatinya akan dikeraskan oleh Allah, lebih keras ketimbang kerasnya batu. Dan ini yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah, maka itu dalam kesesatan yang nyata. Bahkan di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna likulli syai'in shiqalah wa siqalatul qulub zikrullah. Sesungguhnya tiap-tiap sesuatu ada pembersihnya, dan pembersih hati adalah zikir kepada Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan akhwat rahimakumullah. Macam-macam berzikir yang bisa kita lakukan, para ulama banyak memberikan bimbingan kepada kita. Yang pertama, zikir bisa dengan menyebut lafzul jalalah, nama Allah yang agung, yaitu Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Kalau ini dibaca terus menerus, baik pada saat ketika ibadah maupun di luar ibadah, maka insya Allah akan memberikan manfaat yang begitu besar dalam kehidupan kita. Bacalah lafzul jalalah setiap saat, Allahu Allah, Allahu Allah, yang diucapkan melalui lisan kita, kita tancapkan, kita hujamkan, kita tanamkan ke dalam kalbu dan hati kita, sehingga antara lisan dengan hati sejalan, seirama, yang insya Allah begitu besar manfaat dan hikmahnya, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan akhwat rahimakumullah. Yang kedua, zikir bisa dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita tahu Allah mempunyai nama yang baik di dalam Al-Quran yang disebut dengan Asmaul Husna, yang jumlahnya 99. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah mempunyai nama-nama yang baik, Allah mempunyai asmaul husna, maka serulah dia dengan asmaul husna. Berzikir dengan asmaul husna boleh dibaca, boleh dilafadzkan, boleh diucapkan keseluruhan. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, terus sampai Ya Sabur.
Berzikir dengan Asmaul Husna boleh dengan sebagian saja nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Misalkan 5 saja yang kita ucapkan: Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min. Ucapkan dan amalkan pagi, siang, sore, dan malam hari. Atau bukan 5 tapi 1 saja masih dibolehkan. 1 Asmaul Husna yang kita lafadzkan, kita amalkan terus menerus. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Baca itu 1 Asmaul Husna sebagai sarana untuk berzikir mengingat Allah, itu pun masih dibolehkan. Dan ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Isra ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul id'ullaha awid'ur rahman ayyaman tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah wahai Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang baik atau Asmaul Husna. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan akhwat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, berzikir boleh dengan menyebut nama, martabat, kedudukan dan posisi Allah. Berzikir dengan menyebut nama, martabat, kedudukan, posisi Allah yang maha sempurna ini dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, khairul kalami ba'dal Qur'an arba'un wa hunna minal Qur'an. Sebaik-baik ucapan setelah Al-Quran ada 4, dan keempatnya termasuk daripada Al-Quran. Apa 4 yang menjadi sebaik-baik ucapan setelah Al-Quran dan keempatnya termasuk daripada Al-Quran? Yang pertama Subhanallah, yang kedua Alhamdulillah, yang ketiga La ilaha illallah, yang keempat Allahu Akbar. Boleh diamalkan, dibaca satu persatu. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau boleh disambung dan boleh dilagukan atau dinazomkan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Boleh, tinggal kita mau mengamalkan yang mana. Mau diamalkan satu persatu dibaca boleh, mau dibaca dengan disambung dan dinazomkan pun boleh, karena ini merupakan sarana untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, maha suci Allah. Allah zat yang maha suci, suci dari kefakiran, suci dari kebodohan, suci dari kelemahan. Allah zat yang maha kaya, Allah zat yang maha mengetahui, Allah zat yang maha kuat. Subhanallah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah lah zat yang pantas dipuji karena dia maha sempurna segala-galanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah illallah, kecuali Allah. Yang kita sembah illallah, kecuali Allah. Yang kita minta pada saat kita butuh pertolongan illallah, hanya Allah.
Allahu Akbar, Allah zat yang maha besar. Manusia, hamba Allah, makhluk Allah kecil, karena zat yang maha besar cuman Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Masyarul muslimin wal muslimat, ikhwan akhwat rahimakum. Kemudian yang keempat, zikir bisa dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, dan ini dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Yasin ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas. Berzikir dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran boleh dengan membaca secara berurutan, mulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, terus sampai hatam An-Nas. Mulai lagi dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, selesai An-Nas. Boleh. Atau membaca Al-Quran bisa dengan membaca salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran. Kita mau membaca surat Yasin saja pagi, siang, sore, malam, atau kita mau membaca surat Ar-Rahman saja, Al-Waqi'ah saja, Al-Muluk saja, boleh. Atau membaca Al-Quran bisa dengan membaca salah satu ayat saja yang ada di dalam Al-Quran, itu pun dibolehkan. Misalkan kita membaca ayat kursi saja, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ila akhiril ayat, sampai akhir ayat boleh. Misalkan kita membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi boleh berzikir dengan membaca salah satu ayat yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan membaca potongan ayat di dalam Al-Quran pun masih boleh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi silahkan kita berzikir dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran secara berurutan, boleh. Kita berzikir dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, mengambil salah satu surat saja di dalam Al-Quran, boleh. Kita berzikir dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan mengambil salah satu ayat saja, boleh. Bahkan membaca Al-Quran dengan mengambil potongan-potongan ayat-ayat Al-Quran pun boleh. Masyarul muslimin wal muslimat, ikhwan akhwat rahimakumullah. Dan zikir itu para ulama membagi dua bagian. Yang pertama, zikir jahr, zikir yang bersuara, zikir yang kelihatan, zikir dengan lisan. Seperti pada saat kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, boleh. Karena zikir menurut ulama ada yang mengartikan menyebut. Kalau menyebut berarti harus dengan lisan, kalau dengan lisan harus diucapkan dan bersuara. Ini yang disebut dengan zikir jahr. Zikir bisa dengan mengingat. Kalau zikir dalam artian mengingat berarti tidak bersuara, tidak keluar kata-kata sepatah pun dari lisan kita, tidak melakukan gerakan apapun, tapi yang berzikir, yang mengingat hatinya. Mulut kita tidak bersuara, tidak mengucapkan kalimat apapun,
badan kita tidak melakukan gerakan-gerakan apapun, tapi yang berzikir hatinya Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, bukan mulutnya tapi hatinya. Ini yang sering disebut dengan zikrul khafi atau zikrus sir, zikir yang tersembunyi, zikir yang dirahasiakan. Dua-duanya boleh. Kita mau mengamalkan zikir lisan kita, zikir jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan bersuara boleh. Atau kita mau mengambil zikir sir, zikir khafi pun boleh. Orang lain tidak mendengar suara kita, orang lain tidak melihat gerakan-gerakan kita, tapi hati kita berzikir dengan lafzul jalalah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Kedua-duanya diperbolehkan oleh Allah. Dan ini yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Mulk ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidzatis sudur. Rahasiakan perkataanmu atau nyatakanlah, sesungguhnya Dia Maha mengetahui isi hati. Jadi zikir mau dirahasiakan, zikir sirri boleh, zikir mau dinyatakan boleh. Kedua-duanya bisa dijadikan sarana untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi dari keduanya, antara zikir yang diucapkan dan zikir yang dirahasiakan, Baginda Rasul bersabda, afdhalul dzikri al khafi. Paling utama-utamanya zikir adalah zikir khafi, zikir yang sir, zikir yang ada di dalam hati. Adapun zikir yang diucapkan melalui lisan hanya sekedar untuk membantu supaya hati kita bergerak berzikir mengingat Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik zikir jahar maupun zikir khafi. Kedua-duanya punya nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala kita lakukan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Segala kekurangannya mohon maaf. Ilal liqa'i ma'as salamah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, wal afa minkum, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.